nggak nyangka kalau saya udah bisa sampai ke 42 kilo gitu. Itu sempat terjadi insiden saat lari melewati cut off point, batas waktunya begitu. Yang bikin saya terharu adalah beberapa peserta ini meyakinkan kalau saya tuh nggak apa-apa, lanjut aja begitu. Halo pemirsa, mari kita memahami karakter yang menjadi kunci sukses dengan ilmu grafologi. Dalam Aksara Bercerita bersama saya Kusuma Prabandari. Menjadi individu berkebutuhan khusus bukan jadi alasan untuk tidak mengejar mimpi. Dengan tekad kuat dan semangat yang membara, segala penghalang akan terlewati. Seperti narasumber yang sudah hadir di studio, Natrio Catra Yososha atau yang biasa dipanggil Osha, ia adalah pemuda autis pertama di Indonesia yang berhasil melewati garis finish pada lari full maraton 42 km yang diselenggarakan oleh salah satu bank beberapa waktu yang lalu. Halo Osha. Halo Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Terima kasih ya Osha sudah datang di podcast ini. Ya terima kasih juga Bu. Oke baik. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum kita mengenal lebih dekat sosok Osha sang maratoner, kita simak terlebih dahulu profil Osha berikut ini. Yeay Osha, coba kasih lihat dong. Yeay, dan dia besok maraton guys. Virgin Marathon ya? Iya. Wah. Full marathon, thank you Kak Yasir. Good luck ya, finish strong, finish happy. Kak Yasir juga. Terima kasih. Yeay, semangat Osha. Ada kasih sayang seorang ayah. Itu dia adalah bapak saya. Bapak. Guys, jadi selama lari maraton ini saya dikawal sama bapak saya sendiri. Senang banget sih. Pokoknya masih 10 kilo lagi ya Allah. Oke, semangat ya Sa. Pelan-pelan aja ya, biar kita bareng-bareng finish ya. Oke, pelan-pelan ya, jangan kenceng-kenceng. Jangan kenceng-kenceng. Ayo. Akhir-akhir ini, publik tanah air bahkan mancanegara heboh dengan prestasi yang diraih oleh Natrio Catra Yososha alias Osha. Bukan tanpa alasan, Osha menjadi pemuda autis pertama di Indonesia yang bisa menyelesaikan maraton 42 km. Kisah sukses Osha pun viral di media sosial. Publik ingin mengenal lebih dekat sosok inspiratif yang satu ini. Sebagai individu berkebutuhan khusus, tidak menjadi penghalang bagi Osha untuk terus berusaha menembus batas. Setiap keringat yang menetes saat latihan, ratusan jam yang terlewati untuk berlatih, terbayarkan saat Osha berhasil melewati garis finish. Mari belajar lebih banyak dari karakter yang kuat seperti Osha, hanya di Aksara Bercerita bersama Kusuma Prabandari. Osha, banyak pihak yang terhenyak melihat Osha berhasil mencapai finish pada lomba maraton kemarin. Saya pengen tahu perasaan Osha seperti apa saat itu. Ya, perasaan saya itu
campur-campur ya. Ada senang, Ya. ada terharu, Oke. ada sempat rasa tidak percaya, dan bangga pastinya. Senang, terharu, ada rasa tidak percaya dan bangga. Terharunya seperti apa? Terharu. Kenapa? Iya. Buat saya terharunya itu karena saya alhamdulillah nggak nyangka kalau saya udah bisa sampai ke 42 kilo gitu. Dan itu sempat terjadi insiden di Oh, apa itu? Insiden apa? cut off point pertama. Ya. Jadi pas di cut off point pertama itu saya saat lari itu ada salah seorang petugas marshal itu Ya. menghampiri saya, Ya. mencoret gitu. Ya jadi itu saya melewati cut off point, batas waktunya begitu. Oke. Nah, sementara yang jauh di belakang saya Mm-mm. itu tidak Tidak. sorry. Jadi ternyata itu adalah kesalahan sistem timingnya begitu. Oke. Nah, terus kemudian yang bikin saya terharu adalah beberapa peserta ini meyakinkan kalau saya tuh nggak apa-apa, lanjut aja begitu. Dan iya lanjut. Itu di situ saya sempat awalnya tuh terharu begitu karena mendapat semangat dari teman-teman yang lain juga gitu. iya itu tidak kenal peserta. Tidak kenal, tetapi Iya. mereka memberikan semangat dan meminta Osha untuk lanjut gitu ya. Lanjut sampai finish begitu. Wah, luar biasa. Tapi kenapa saya pengen tahu nih, Osha senang lari itu kenapa sih? Kenapa senang lari? Oke, jadi yang pertama saya ingin bisa menerapkan gaya hidup sehat untuk diri saya. Oke. Ya, itu alasan pertamanya. Ya. Keduanya, saya ingin bisa memotivasi para individu spesial khususnya yang penyandang autis untuk melakukan apa yang mereka suka dan mampu tekuni, ya, dan juga untuk memotivasi mereka untuk bisa menerapkan gaya hidup sehat, ya. Jadi tidak harus lari begitu. Oke, jadi Osha ingin hidup sehat dan mengajak para individual berkebutuhan khusus lainnya juga punya gaya hidup yang sehat gitu ya, meskipun tidak harus dengan lari. Ya, betul Bu. Selain itu juga yang paling penting, ketiga adalah saya ingin kontribusi untuk membangkitkan kepedulian dan penerimaan dari masyarakat terhadap individu berkebutuhan khusus. Dan juga saya ingin bisa membantu berkontribusi untuk mengurangi stigma negatif dan bullying dari masyarakat terhadap individu berkebutuhan khusus, khususnya autis begitu. Wah, luar biasa. Dan memang loh, setelah kita semua melihat ya prestasi Osha kemarin menjadi maratoner pertama autis di Indonesia, itu semua memang kagum dan pasti juga pengen tahu sebetulnya Osha ini perjuangannya seperti apa sampai bisa jadi maratoner gitu ya. Mungkin Osha juga bisa cerita ya, siapa yang menjadi inspirasi Osha dalam berlari. Oke, siap. Inspirasi saya di pelari itu adalah jadi pelari yang juga berkebutuhan khusus. Jadi ada beberapa teman saya yang mereka adalah pelari tuli. Jadi di salah satu komunitas yang pelari tuli itu, di antaranya satunya itu adalah beberapa itu sudah menerapkan, sudah finish full maraton di salah satu event bank ya di Bali itu tahun lalu, dan itu jadi inspirasi buat saya, dan teman saya yang tuli ini juga memotivasi saya. Jauh sebelum full maraton itu sudah memotivasi saya lewat teman saya ini membagikan tokoh-tokoh inspirasi yang ada yang autis, ada yang Down syndrome gitu, yang mereka bisa berolahraga dan mereka itu tangguh, hebat gitu. Jadi itu ada salah satu motivasi inspirasi saya begitu ya. Kemudian juga inspirasi lainnya adalah dari komunitas lari yang saya ikuti. Kini beberapa teman itu sudah full maraton ya, dan itu bisa begitu. Jadi saya ikut full maraton ini bukan karena motivasi saya sendiri begitu. Jadi ada influencer ya?
Ada Iya. pihak yang mempengaruhi dan memberikan inspirasi Osa untuk akhirnya bisa Ya, mengikuti. dan mereka mensupport itu. Sangat mensupport itu. Nah, Osa kalau boleh tahu persiapannya berapa lama Osa untuk akhirnya ikut maraton yang terakhir kemarin dan sampai ke finish? Saya itu persiapannya kira-kira 100 harian. Ya. 100 hari? Ya, jadi menurut saya tuh masih kurang maksimal begitu. Ya harusnya Kurang maksimal tapi 6 sudah- bulan, 6 bulan atau lebih itu lebih bagus baik. gitu. Oke. Karena biar lebih matang, lebih Ya. persiapannya. Nah itu 100 harian. 100 hari. Dengan pola latihan seperti apa kalau boleh diceritakan? Ya. Jadi supaya jadi inspirasi juga kan buat teman-teman yang lain kalau Iya, pengen betul. finish full maraton seperti apa pola berlatihnya yang tadi persiapan 100 hari, pola berlatihnya seperti apa, boleh dibagi pengalamannya. Oke, jadi saya tuh membuat semacam menu latihan ya. Menu latihan. Jadi saya itu di dalam 2-3 kali dalam seminggu itu saya isiran. Isiran itu dalam arti ya 5-10 kilo tapi Ya. kecepatannya tidak terlalu tinggi atau Oke. istilahnya pace larinya begitu ya. Ya. Itu saya lakukan di luar jam kerja gitu. Jadi sebelum mulai beraktivitas Ya. dan sudah beraktivitas. Jadi begitu. 1 hari 2 kali. Enggak. Jadi misalnya hari ganjil nih. Oh, begitu. Hari ganjil itu Hari ganjil. pagi, hari genap itu sore. Sore. Dan Oke. juga ada ikut strength training. Jadi saya ikut strength training di salah satu komunitas lari begitu yang khusus untuk individu spesial begitu yang ya itu setiap Senin malam. Jadi itu gerakan-gerakan lari dan apa untuk melatih kekuatan. Oh, gitu. Dan juga di weekend itu ada long run. Long run itu adalah lari lebih dari 10 kilo ya. Ya long run tuh bisa 21 kilo, 25 kilo, 30 kilo begitu. Jadi saya lakukan itu sendiri. Jadi hampir semua dilakukan itu saya sendiri gitu. Jadi saya pergi ke area CFD kalau di weekend. Oke, Begitu. di CFD ya kalau Iya, weekend betul. ya. Oh gitu. Nah, tentu saja tidak selalu mulus ya Osa ya. Iya. Latihannya ada saja mungkin hambatan atau kesulitan gitu. Boleh nggak cerita apa kira-kira hambatan yang selama ini ketika persiapan ini yang dialami Osa? Hambatannya apa dan kemudian bagaimana Osa menghadapi atau menyikapi hambatan itu sampai akhirnya juga sukses seperti ini? Hambatan yang pertama awalnya itu adalah partner atau teman yang bisa diajak untuk saya ingin mengajak untuk latihan tapi kok saya lebih nyaman sendiri tapi di sisi lain saya perlu teman yang bisa begitu ikut latihan bareng begitu tapi kecepatan saya tuh tidak sama gitu dengan teman-teman saya yang tipikal tuh yang non spesial begitu jadi mereka nggak cocok dengan pace atau larinya saya begitu ya udah but it's okay gitu nggak apa-apa ya udah latihan sendirian aja nggak masalah kok gitu jadi hitung tuh sambil me time gitu. Nah itu kemudian masalah selanjutnya adalah saya kurang itu lari interval jadi lari interval tuh yang lari sangat kenceng yang dia kira-kira 4 kilo gitu ya lari interval itu minus jadi saya itu kesulitan karena itu kecepatannya harus sangat tinggi begitu. Itu untuk fungsinya untuk meningkatkan kecepatan lari gitu. Nah itu kesulitannya. Jadi skip lah itu gitu. Harusnya idealnya sih ada gitu di menu latihan. Nah ketiga itu adalah masalah tentang apa? Memang gak setiap saat tuh saya bisa strength training gitu. Jadi atau hambatan juga sih. Waktunya bentrok. Jadi waktunya pengaturan waktu mungkin ya. Ya bentrok dengan training malam gitu. Sering banget bentrok gitu. Dan setiap saat ini dan jam saat ini nggak keburu ya sudah gitu ya. Jadi karena latihan strength training bersama-sama saya bisa tahu gitu gerakannya seperti apa begitu. Itu yang kurang banget dan tantangannya. Tapi pengalaman ini menyenangkan ya pasti ya sangat membuat Osa gembira gitu ya bangga tadi kan dikatakan bangga. Nah ke depan dalam waktu dekat atau waktu agak panjang Osa masih
mau ikut maraton lagi? Masih. Paling dekat di apa ini? Event apa? Ya, paling dekat sih tadinya mau akhir tahun ini di beberapa event ini, cuman saya kehabisan tiket gitu. Oke. Di mana rencananya? Di Jakarta gitu. Oke. Tapi tahun depan insya Allah kalau ada waktu dan kesempatan begitu, saya mau lari yang di luar kota gitu, yang seperti di mana? Di Bandung, di Jogja gitu. Jadi saya udah pasang target di dalam kota tuh event yang bergengsi, poin di luar kota juga event yang bergengsi itu, dengan sambil memperbaiki kemampuan lari saya di kategori lari 10 kilo atau setengah atau half maraton dan waktu maraton. Jadi lari maraton tuh semua tuh memperbaiki personal best time-nya saya gitu. Jadi yang sebelumnya berapa bisa lebih cepat begitu. Nah, ngomong-ngomong nih, kalau tadi Osha pengen ikut maraton yang luar kota ya, kira-kira untuk mencapai atau untuk sampai keluar kota, Osha pergi sendiri atau dengan teman atau dengan keluarga, seperti apa Osha rencananya? Kalau saya belum tahu ya. Jadi nanti kalau ada kesempatan saya kemungkinan akan pergi sendiri begitu. Kalau misalnya memang teman-teman ngajak atau pergi barengan, yuk barengan, oke gitu, kita barengan gitu. Tapi kalau misalnya pada hari-harinya beda hari berangkatnya atau apa, itu saya pergi sendiri aja begitu. Dan itu Osha sudah berlatih juga ya untuk pergi keluar kota sendiri. Karena kan nanti kita akan bicara bagaimana Osha menempuh pendidikan. Tapi saya akan ingin tanya lagi tentang maraton. Mimpinya apa ini Osha? Sebagai maratoner, masih punya mimpi apa? Yang pertama, saya punya mimpi untuk bisa untuk berkontribusi untuk tetap selain bisa lari, menekuni hobi juga bisa membantu untuk seperti yang tadi saya jelaskan 3 alasan lari tadi, tetap memotivasi para individu spesial khususnya autis untuk melakukan apa yang mereka suka dan mampu, dan juga mengajak mereka untuk hidup sehat gitu melalui olahraga. Dan pastinya saya tetap mengadvokasi mengkampanyekan dan outputnya itu adalah membangkitkan kesadaran dan penerimaan individu spesial khususnya autis dari masyarakat dan bisa berkontribusi untuk mengurangi stigma negatif dan perundungan pada individu spesial gitu. Luar biasa ini Osha. Saya memberi kesempatan Osha. Osha bisa bicara dengan teman-teman di luar sana, memberikan semangat kepada teman-teman yang memiliki kebutuhan khusus untuk punya semangat seperti Osha ini. Jadi tolong diajak deh teman-temannya. Silakan Osha. Oke. Menjadi unik atau spesial itu bukan sesuatu yang buruk atau negatif. Keunikan itulah yang membuat kita semua menjadi spesial begitu. Tetap jadi diri sendiri, upgrade diri, lakukan apa yang disukai dan mampu, dan juga salam untuk terusin nggak apa-apa. Oh ya, jadi saya ulangi yang mulai dari tetap jadi diri sendiri, upgrade diri, lakukan apa yang kalian suka dan mampu, tekuni itu. Oke, jadi itu pesan dari Osha untuk teman-teman di luar sana, khususnya teman-teman dengan kebutuhan khusus. Jangan khawatir, Osha sudah menunjukkan prestasinya, berarti teman-teman juga bisa mencapai prestasi seperti yang teman-teman inginkan. Seperti itu ya? Iya Bu. Ya, dengan segala pilihannya ya, tidak harus dengan lari, tapi apapun bisa dipilih. Semangatnya sudah diberikan oleh Osha. Ya, jadi hobi juga, gaya hidup sehat juga. Oke, hobi gitu. Juga, gaya hidup juga. Oke, baik Osha. Sekarang saya melihat begini ya Osha. Osha sekarang seperti sekarang ini kan pasti ada proses ya dalam keluarga, bagaimana support system di keluarga, ayah dan ibu, kakak, seperti itu ya. Osha boleh nggak cerita bagaimana sosok penting buat Osha itu
saya sebut ibu ya. Saya pun, ini Bu Kusuma ini, saya seorang ibu juga. Tapi saya juga seorang anak dari orang tua saya ya. Dan saya meyakini bahwa Tuhan itu tidak pernah salah memilihkan orang tua untuk kita. Saya ingin Osha juga berbagi pada kita semua bagaimana sosok ibu, khususnya mungkin juga nanti ayah, untuk Osha itu seperti apa? Buat saya, ibu itu adalah sosok inspirasi saya karena ibu adalah sosok yang banyak mengajarkan saya banyak hal ya dalam mencoba untuk mencoba sesuatu yang baru dan ingin tahu gitu. Jadi saya diajarkan dan juga melatih saya pelan-pelan untuk growth mindset begitu ya. Dan juga ibu adalah sosok yang tegas begitu dan tidak lupa juga bahwa ibu adalah sosok yang adalah terapis terbaik buat saya begitu. Luar biasa. Jadi terapis pertama mungkin ibu ya? Ya, buat saya itu adalah semacam term gitu. Jadi karena orang tua itu adalah support system yang the best gitu. Oke. Baik, Osha. Saya punya kejutan buat Osha. Sebentar ya. Oke. Osha, ada pesan dari seseorang untuk Osha. Iya. Osha boleh lihat di sini. Ibu. Satu hal ya yang kamu perlu tahu, bahwa ibu tidak pernah menyesali kehadiran kamu dengan segala permasalahan kamu, sama sekali tidak. Ibu tidak pernah menyesali itu. Ataupun bertanya pada Tuhan, kenapa Osha harus hadir dalam hidup ibu, sama sekali tidak. Yang ada hanyalah bersyukur karena ibu tahu apapun yang menjadi rencana Tuhan, apapun yang Tuhan berikan, itu adalah selalu yang terbaik bagi hidup ibu. Jadi wajib ibu syukuri, ibu bersyukur dan terima kasih pada Tuhan yang sudah mengirimkan kamu pada ibu dalam kehidupan ibu. Karena dengan hadirnya kamu, dengan segala permasalahan kamu itu sudah mengajarkan banyak hal pada ibu. Ada ilmu yang paling penting yang belum tentu ibu dapatkan tanpa kehadiran kamu, yaitu ilmu sabar, ikhlas, dan bersyukur. Ibu bersyukur banget kamu hadir di hidup ibu, karena dengan begitu ibu bisa tahu bagaimana caranya untuk belajar sabar, belajar ikhlas, menerima kenyataan seperti apapun, dan wajib mensyukurinya. Osha boleh sampaikan sesuatu untuk ibu? Bu, ibu terima kasih banyak ya Bu. Mungkin Osha sudah banyak merepotkan dan ibu mungkin kesulitan dan bingung bagaimana menghandle Osha. Osha hanya berusaha untuk jadi Osha yang terbaik untuk diri sendiri Osha. Ya. Osha, alhamdulillah, saya berterima kasih sekali kepada ibu. Ibu gak pernah malu dengan kondisi Osha. Ibu selalu bangga dengan kondisi Osha. Ibu jadi pahlawan buat Osha begitu. Ibu sudah mengajari banyak hal, contoh positif yang Osha terapkan waktu dewasa. Dan ibu tuh adalah sosok yang amazing, luar biasa. Bahkan ibu mengorbankan begitu banyak waktu untuk saya, supaya saya bisa berkembang dan berprogres, dan ini adalah outputnya Bu. Yang apa yang sudah ibu usahakan selama ini, alhamdulillah Allah
meridhoi Allah dan menjawab itu semua. Ya, ini pokoknya ya Allah, Masya Allah, itu benar-benar itu Osa benar-benar gak nyangka dulu Osa itu semua cuma mimpi begitu waktu Osa kecil gitu, gak nyangka ternyata alhamdulillah Allah sudah mengabulkan semua doa, ya, ikhtiar, tawakal itu alhamdulillah benar gitu. Ya, ridhonya Allah adalah ridhonya ibu juga begitu. Dan ibu, dan bukan hanya ibu juga itu, terima kasih ibu dan keluarga sudah sangat mensupport Osa, ya, hingga Osa bisa seperti yang sekarang begitu. Ya, Osa tidak berpuas diri. Osa tetap mau melanjutkan perjuangan Osa, ya. Dan ya Allah berikan panjang umur, kesehatan, rezeki. Amin. Buat ibu dan keluarga begitu. Amin. Ya. Semoga Allah mengabulkan permohonan Osa ini. Amin. Dan maafkan Osa kalau Osa punya hilaf, ya, baik sengaja dan tidak disengaja. Osa benar-benar minta maaf gitu. Osa janji Osa akan terus memperbaiki diri Osa, terus berprogres, tetap growth mindset, tetap Osa yang versi Osa, jadi diri sendiri begitu. Apapun yang terjadi gitu. Terima kasih Ibu, ya, buat semuanya, buat support, semangat, apresiasinya. Osa bangga dan senang punya ibu dan keluarga yang selalu ada buat Osa. Circle terbaik buat Osa. Ya, begitu. Aduh. Terima kasih Osa. Ibu pasti senang mendengar. Oke. Sekarang karena Osa tadi sudah mengatakan bahwa ibu adalah support system yang terbaik. Sampai rela melepas Osa menempuh pendidikan kuliah di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Luar biasa ya. Osa boleh cerita nggak pengalaman ketika kuliah di luar kota seperti apa Osa? Yang pertama pasti struggle ya. Apalagi kalau baru ibu nengok terus pulang, itu kerasa ini banget, sempet down gitu, tapi nggak lama begitu. Okay. Tapi kalau udah beberapa minggu kemudian tuh saya udah mulai bisa move on begitu. Okay. Jadi itu pengaruh banget sih ke kuliah sama itu perkuliahan. Berapa tahun Osa di Jogja? Saya 4,5 tahun. 4,5 tahun. Ya. Itu tinggal kos atau bagaimana? Saya ngekos. Oke. Okay. Apa makanan kesukaan di Jogja? Kalau saya itu beli bungkus nasi telur gitu, tapi tidak selalu di burjo, kadang di makanan yang prasmanan yang bisa dibungkus, ya, makanan rumahan. Apapun makanan rumahan tuh saya suka begitu. Makanan favoritnya itu nasi ayam itu ada makanan khusus khas Jogja kan banyak ya Osa ya? Iya. Apa yang favorit? Kalau saya Jogja sih ya, selama kuliah tuh nggak terlalu mengeksplor makanan yang menjadi ini ikon wisata ya. Ya, kecuali kalau memang ada acara event atau apa yang itu gudeg, saya suka begitu. Terus juga makanan khas Jogja lainnya itu ya paling ya sebenarnya nggak ada sih spesifiknya gitu, cuy, makanan rumahan-rumahan gitu. Mungkin bisa cerita sekarang selama perkuliahan ya. Apa pengalaman menarik mengikuti perkuliahan, karena kan tentu saja temannya datang dari berbagai kota, kemudian juga tidak semua bisa langsung tune in gitu ya, berteman dengan Osa. Nah itu tantangan seperti itu bagaimana Osa menghadapi? Termasuk juga nanti bisa cerita proses kuliahnya, proses tugas-tugas dan sebagainya, ujian gitu. Boleh dong Osa cerita?
Oke, kalau struggle tantangan sih ya, kalau dengan teman itu adalah, kalau saya kan nggak punya circle ya, jadi Ya. teman biasa iya gitu, tapi nggak punya circle. Ya. Ya, jadi tantangannya ketika tugas kelompok, Mhm. kalau nggak dipilih itu susah gitu. Jadi Oke. kalau mereka bebas milih kan berarti itu ikutin temennya begitu. Ya. Itu sempat struggle di awal beberapa kali begitu. Ya, kemudian tantangan kedua adalah mengikuti perkuliahan itu adalah nyimak lalu menulis. Itu saya menulis cepat dan sambil itu susah begitu. Susah, oke. Itu Karena mencatatnya dengan menulis tangan ya. iya betul. Oke. Jadi bukan di laptop atau apa. Iya. Itu tantangan ya. Oke. besar begitu. Kemudian adalah homesick, seperti orang-orang pada umumnya, mahasiswa perantauan pada umumnya, homesick itu adalah yang wajar terjadi. Tapi ya itu cuma di awal-awalnya aja. Nanti udah berapa hari atau minggu kemudian ya kerasa biasa aja begitu. Oke. Cuman susah move on-nya begitu. Nah, kemudian adalah kalau kuliah itu menuntut saya untuk bisa berpikir logis, kritis. Itu Betul. tantangan terberat di awalnya begitu. Oke. Karena dia bukan hanya seperti di sekolah menjawab secara normatif beberapa kalimat aja, tapi ini tuh dibikin sampai berapa ratus kata. Itu saya kesulitan untuk menyusun. Oke. Iya. Ini yang mananya ini sesuai topik nggak, nyambung nggak 400 kata ini atau 500 kata gitu. Oke. Tapi itu semua akhirnya bisa dilalui ya dengan pasti gitu ya. Akhirnya Osa bisa lulus sarjana arkeologi. Sarjana sastra. Jurusan arkeologi. Iya. Pada waktu itu memilih arkeologi memang pilihan Osha, yang memang Osha pengen nanti berkecimpung atau berkarir di arkeologi, bidang arkeologi, atau seperti apa Osha, boleh cerita? Itu atas keinginan saya sendiri ya. Jadi biasa. dari sejak kelas 10 SMA itu sudah ada pilihan pertama itu di arkeologi, karena saya memang SD dulu suka dengan Museum Nasional tuh berawal dari itu. Dari yang kelas yang kakak kelas ada tur ke Museum Nasional. Aduh, saya pengen lihat Museum Nasional dan pas itu disitulah gitu. Jadi sebenarnya udah keinginan dari sejak sangat lama begitu. Oke. Berarti sekarang setelah Osha lulus, apakah Osha akan bekerja di bidang sesuai dengan pendidikannya, sarjana di bidang arkeologi, atau seperti apa Osha? Tidak, kalau rencana sih ya, saya pengen sebenarnya ya. Cuman memang kalau saya terus ini dengan linear terus nanti ya saya akan mencoba explore yang lainnya begitu. Bidang lainnya begitu. Sebenarnya ingin banget. Ya. Apakah sudah ada kesempatan Osha misalnya bekerja di dunia kerja di bidang yang arkeologi ini yang mungkin sudah mengajak Osha untuk bergabung atau belum? Belum, karena waktu CPNS itu saya belum keterima begitu. Oke, tapi sudah pernah apply? Iya. Pernah apply ya. Dan juga pernah apply di salah satu museum swasta di Tangerang itu dari penyedia job itu. Iya. Jadi di wawancaranya doang. Wawancaranya dan setelah itu ternyata sudah belum rezekinya begitu. Oke, siapa tahu ya teman-teman. Dengan Osha bercerita seperti ini, kesempatan akan datang loh Osha. Mudah-mudahan ya kalau memang Osha berminat, siapa tahu nanti ada museum atau organisasi-organisasi yang memang dia berkecimpung membutuhkan sarjana yang punya spesialisasi arkeologi juga berminat untuk menggandeng Osha. Ya, jadi linear. Jadi tidak harus linear, tapi juga saya mau mencoba yang bidang yang tidak linear untuk belajar lagi sesuatu yang baru begitu. Oke. Bidang apa nih kalau yang Osha minat sekarang apa? Yang berhubungan dengan seperti yang Osha minati sekarang. Jadi misalnya kalau sekarang Osha mau bekerja gitu ya, berminatnya apa? Di bidang special needs. Special needs. Ya, seperti yang saya sekarang ada di sana. Iya. Aktivitasnya. Iya, tapi setelah soft opening belum berjalan begitu. Oke. Jadi itu sudah soft opening, sudah training juga jadi terapis begitu. Osha akan menyebutkan lembaganya atau tidak? Salah satu lembaga
Salah satu lembaga. Lembaga Baik. begitu. Baik. Di sana sudah sempat bergabung atau belum? Jadi di lembaga itu OSHA kan di lembaga yang khusus untuk mereka yang special needs ya. OSHA sudah sempat bekerja di situ atau belum? Sudah. Pas waktu itu, jadi setelah hampir 2 tahun di salah satu perusahaan startup ya. Teman ibu, namun karena pandemi jadi down semuanya. Akhirnya saya pindah ke salah satu center gitu yang mana menangani jadi kayak asisten pendamping, asisten supervisor gitu. Itu selama hampir 2,5 tahun gitu. Jadi menangani yang ASD begitu. Nah itu udah pernah begitu, dan itu sempat juga intern tapi nggak berhubungan dengan special needs. Saya menyebutnya special case karena dia dari daerah 3T gitu. Jadi special case karena dari 3T. Intern di luar kota gitu di Cianjur. Teman-teman kerja bagaimana? Apakah mereka peersnya atau teman kerjanya OSHA itu sangat support dengan OSHA? Atau OSHA juga sudah punya circle juga di sana? Seperti apa, boleh diceritakan? Kalau saya sih nggak punya circle, tapi saya menjalin hubungan baik dengan mereka gitu, biasa aja gitu, nggak sampai circle-circlean. Ya terutama yang center ini memang ya berhubungan dengan yang special needs kan begitu, individu spesial, jadi support saya gitu, semaksimal yang mereka bisa gitu. Nah kalau ini kan kita sudah mendapatkan banyak cerita dari OSHA, pengalamannya sejak dari studi, kemudian pengalaman tadi bekerja setelah studi ya. Juga yang pertama tadi yang paling penting adalah ketika OSHA berhasil menjadi seorang marathoner autis Indonesia pertama gitu ya OSHA. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari pengalaman OSHA buat teman-teman individu berkebutuhan khusus lainnya. Baik dia autis maupun yang lain ya, OSHA punya semangat seperti OSHA. Nah, karena ini podcast ini berbicara mengenai grafologi. Jadi grafologi itu ilmu menganalisis karakter orang melalui tulisan tangan. Ya, semua tamu saya memang menulis, seperti halnya OSHA juga menulis begitu ya, dan kemudian saya akan menganalisisnya. Jadi saya akan masuk pada sesi analisis tulisan tangan atau grafologi. OSHA, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya. OSHA sudah bersedia untuk membuat tulisan. Tadi OSHA cerita bahwa ketika kuliah, hal yang menjadi tantangan adalah ketika harus mencatat dengan cepat apa yang disampaikan oleh dosen, dan itu menjadi kendala gitu ya. Karena OSHA menulis dengan cepat itu tidak mudah, tidak seperti halnya teman-teman yang lain. Tapi saya sangat menghargai bahwa OSHA akhirnya mengirimkan kepada saya nih teman-teman. OSHA bercerita banyak sekali dengan tulisan tangannya sampai 4 halaman lebih, luar biasa. Terima kasih OSHA untuk tulisan tangannya. Tetapi teman-teman sekalian, saya perlu sampaikan sedikit disclaimer bahwa ini kali kedua saya sebagai seorang praktisi grafologi, saya membaca atau menganalisis tulisan tangan individu berkebutuhan khusus autis. Jadi yang pertama kali saya pernah membaca tulisan Faris ketika dia berusia 6 tahun, dan ini adalah kali kedua yaitu OSHA. Jadi ini juga pengalaman buat saya. Dan saya harus menyampaikan bahwa saya tidak memberikan tidak memberikan perintah pada OSHA untuk menulis apa, harus bagaimana, tidak. Hanya saya meminta OSHA menulis dengan menggunakan kertas polos tidak bergaris. Tetapi OSHA membuat 4 halaman tulisan ini bolak-balik, jadi buat saya itu tidak masalah. Kemudian dia juga menulis dengan gaya dia, itu juga tidak masalah. Tetapi saya akan menganalisis sebatas pada hal-hal yang memang bisa saya baca, tetapi tidak full dengan kaidah grafologis.
Karena saya mengharapkan tidak terjadi bias dalam analisis ini, maka saya akan membaca menganalisis gaya-gaya tertentu saja. Jadi Osa, dalam ilmu grafologi, itu tulisan tangan seseorang itu bisa menggambarkan karakternya. Karena sebetulnya karakter setiap individu itu terbentuk dari semua pengalaman hidupnya yang tersimpan di pikiran bawah sadar, bahkan ketika sejak kita masih berada dalam kandungan. Nah, itu membentuk sebuah karakter dan kemudian tangan diperintahkan oleh otak untuk menulis seperti itu. Nah, tetapi kembali lagi saya akan menganalisis tulisan Osa ini ada pada hal-hal yang tertentu saja. Yang pertama, Osa luar biasa loh. Jadi saya melihat dari tulisan tangan Osa ini terbaca bahwa Osa adalah orang yang mandiri. Itu bisa tergambar dari margin kiri. Jadi margin kiri itu begini Osa. Ini margin itu dari batas kertas ini dengan tulisan ini namanya margin. Jadi margin kirinya Osa itu semakin melebar. Ya, nanti kita bisa lihat di layar ya. Ini menunjukkan bahwa Osa orang yang mandiri. Dalam arti kemandirian ini, tadi Osa cerita ya, semua perjalanannya itu kan panjang ya, dari kecil ibu memberikan terapi dan sebagainya, sampai akhirnya sekarang Osa menjadi individu pemuda yang mandiri. Ini tergambar dari bagaimana Osa meletakkan tulisan ini dengan margin yang melebar. Keren Osa. Yang kedua, Osa juga menulis, Osa bisa pegang deh ini, boleh nggak meraba begini? Boleh diraba. Oke, terasa ya, terasa agak cukup kuat tekanan tulisan ini. Jadi kalau dalam grafologi ini kita bisa melihat apakah ditulis dengan tekanan yang kuat, medium atau ringan. Nah ini tulisan Osa adalah tekanannya kuat. Ini menggambarkan bahwa Osa orang yang antusias. Dan saya tadi melihat bagaimana ketika kita ngobrol, ketika Osa bercerita pengalamannya, Osa menunjukkan sikap atau tergambar dalam karakternya adalah Osa tuh sangat antusias gitu, menjalani hari-harinya sampai sekarang gitu ya. Itu luar biasa loh. Apa yang disampaikan Osa itu tergambar dengan tulisan tangannya. Kemudian Osa juga saya mau menunjukkan dalam grafologi itu ada gaya orang yang menulisnya itu condong ke kiri, condong ke kanan atau tegak. Nah, Osa ini gaya menulisnya tegak atau disebut dengan vertical script, ya, tegak ke atas. Ini menunjukkan bahwa penulisnya dalam hal ini Osa orang yang fokus dan punya konsentrasi yang baik. Benar ya? Ya, dan saya saat menulis itu banyak pikiran yang masuk sesuatu gitu, jadi tiba-tiba keingat begitu. Dan lalu ketika saya keingat itu saya menuangkan itu begitu, saya mencoba mengingat, oh cepat juga, langsung saya tuangkan begitu. Oke. Ya, ini tergambar bahwa Osa adalah orang yang fokus dan punya konsentrasi baik. Kalau nggak fokus, nggak konsentrasi baik, nggak bisa finish itu 42 km. Dengan banyak hambatan tadi ya? Iya betul, banyak sekali. Oke. Masih tentang tekanan menulis, tadi saya kembali lagi ke tekanan menulis. Tekanan menulis yang kuat tadi juga menggambarkan bahwa Osa adalah orang yang energik. Oke. Kemudian juga dari tulisan tangan ini tergambar bahwa Osa orang yang mau menerima saran, mendengarkan saran orang lain, dan juga perhatikan semua huruf E. Osa bisa lihat deh, semua huruf E yang dibuat itu E-nya itu bolong, ada loopnya. Bisa perhatikan nggak Osa? Coba kita lihat ya, semua huruf E-nya itu ada lubangnya, ya. Ini artinya bahwa Osa itu sangat terbuka pada pendapat orang lain. Saya bisa membayangkan dengan kebutuhan khusus yang tidak mudah untuk proses terapinya, tapi Osa dalam secara bertahap mau menerima saran, mau menerima masukan, mengikuti terapi dengan tertib. Ini tergambar dari tulisan tangannya.
kasih. Dan Osha ada komentar? Kalau saya setelah saya remaja ya dan ke atas itu memang saya sering diajak diskusi nih sama ibu dan keluarga ya. Misalnya ada masalah apa begitu. Jadi ini di-review loh walaupun memang gak nervous, takut gitu. Tapi saya kesulitan untuk menjawab juga dan saya memang dengerin begitu. Jadi memang menerima dan menyimak ya saran-saran itu. Walaupun awal itu kesulitan ya agak tapi dengan berproses ya ternyata Osha bisa lakukan itu ya. Dan ini tergambar loh Osha bagaimana Osha menulis semua huruf E-nya itu terbuka. Luar biasa. Thank you. Osha, ada hal yang kalau boleh barangkali ini juga bisa bermanfaat untuk Osha ya. Karena dalam grafologi itu ada tahap yang namanya grafoterapi. Grafoterapi adalah sebuah terapi menulis untuk memperbaiki karakter seseorang. Saya tidak akan memaksa bahwa Osha harus menulis atau Osha perlu memperbaiki karakter gitu ya. Tetapi ada masukan yang saya bisa sampaikan adalah kalau Osha berkenan, coba belajar atau sekali-sekali menulis ya dengan cara begini. Ini kertas polos ya. Kemudian di bawahnya diberi kertas bergaris. Kan kita lihat ya ada kertas folio bergaris itu ya. Nah, itu sebagai polanya. Taruh di atasnya kertas polosnya, kemudian coba Osha menulis ya apapun yang ingin ditulis. Pengalaman ketemu teman, pengalaman hari ini apa gitu ya. Osha tuangkan dalam tulisan, ceritakan apa yang ada dalam pikiranmu, tuliskan saja, tapi dengan pola kertas yang ada di bawahnya. Ini untuk membantu supaya Osha bisa menulis dengan baseline atau garis yang relatif lurus. Tidak terlalu naik, tidak terlalu turun, dan juga tidak naik turun. Dan juga supaya jaraknya antara atas dengan yang bawah tidak bersinggungan. Jadi itu berlatih seperti itu. Dengan melakukan latihan seperti itu, Osha nanti akan terbantu untuk bisa lebih mengatur emosi. Jadi garis batas itu sangat membantu. Tapi kalau Osha menulisnya di folio bergaris langsung, nanti langsung dibantu kan. Jadi kertas folionya bergarisnya di bawahnya saja. Kertas polosnya di atas, kemudian Osha menulis. Kemudian berikutnya adalah ini semua marginnya Osha memang melebar seperti tadi yang saya katakan. Tetapi selalu startnya terlalu mepet ke kiri. Jadi Osha bisa belajar untuk mencoba menulis dengan margin kirinya agak lebar lagi. Dilebarkan sedikit. Karena ini akan membantu Osha menjadi lebih sabar dan tidak buru-buru. Ini tips dari saya. Yang ketiga, Osha sebetulnya orangnya cukup teliti ya, cukup teliti. Semua huruf, hampir semua huruf I dan J itu ada titiknya. Tetapi titiknya Osha itu terlalu jauh. Terlalu jauh, jadi nanti kalau menulis boleh ya titiknya diletakkan lebih dekat. Iya, siap. Nah, dengan meletakkan titik lebih dekat, ini Osha akan lebih teliti dan lebih sabar. Siap. Bagaimana menurut Osha? Apakah tips yang saya sampaikan ini kira-kira bermanfaat nggak ya buat Osha? Buat saya bermanfaat karena ini melatih ini motorik. Motoriknya halus saya memang masih jadi PR begitu. Sekaligus ya melatih motoriknya dan juga karakternya ya berarti ya. Ya, tekanan dan juga itu yang belum konsisten margin kirinya gitu ya. Osha, kita sudah sampai di akhir obrolan ini. Semua yang saya sampaikan ini mengikuti kaidah ilmu grafologi dan sudah diterapkan grafoterapi ini kepada semua orang yang memang ingin memperbaiki karakter. Tapi semua ini pilihan. Jadi kalau Osha ingin seperti tadi memperbaiki karakter, boleh dicoba loh dengan terapi menulis.
Dia akan menterapi motorik juga dan akan menterapi atau memperbaiki karakternya. Siap. Mudah-mudahan berkenan ya Osha ya. Siap, Bu. Oke, Akan terima saya coba. kasih untuk sesi hari ini. Saya senang sekali Osha bisa hadir dan semua pasti senang dengan sharing pengalaman Osha pada di podcast ini. Nah, oke, baik Osha. Kita sudah mengakhiri sesi ini. Saya mengucapkan terima kasih. Osha sudah bersedia menulis, berkenan untuk mendengarkan dan menerima masukan dan saran saya tadi untuk grafoterapi yang akan membantu Osha untuk motoriknya maupun perbaikan karakternya. Terima kasih untuk kehadirannya Osha. Sama-sama, terima kasih buat waktu dan kesempatannya, Bu. Sama-sama. Teman-teman, Bu. Dari sosok Osha kita belajar karakternya yang kuat untuk meraih impian. Berkebutuhan khusus bukan penghalang untuk terus maju dan memberi arti terbaik dalam hidup. Sukses terus Osha untuk berkarya dan mengejar mimpi-mimpinya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke. Saya pamit undur diri, kita bertemu di episode lain dengan bintang tamu spesial lainnya. Hanya di Aksara Bercerita bersama Kusuma Prabandari. Sampai jumpa. Terima kasih Osha. Ya, terima Sukses kasih Bu selalu. untuk waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga buat Sama-sama. support dan apresiasinya. Terima kasih.